Alhamdulillahirabbil alamin, astaghfirullahal hayyul qayyum. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa nafa wal intifa wal mudzakarata wat tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wad du'a ilal huda wad dilala alal khair ibtigha'a bi wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabi minallahi ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ilmikum fid darain amin. Wa tawassul bihim ahya'an wa amwata wasilatun tammah itruhuha hubbuhu wa ta'zimuhu sallallahu alaihi wasallam wa haqiqatuha at-tawassulu bihi wa huwa akramul wasaili sallallahu alaihi wasallam fayurtaja biha nujul matalib wa husulul maraghib. Masih di dalam pembahasan mengenai memuliakan, menghormati, mencintai keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam pembahasannya sampai pada at-tawassul bihim, tawassul dengan mereka, baik yang masih hidup ataupun yang sudah wafat, yang sudah meninggal. Wasilatun tama itu adalah perantara tawassul yang sempurna. Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tawassul itu boleh, tidak ada masalah. Karena tawassul itu hanya menjadikan perbuatan baik atau sosok orang baik perantara kita di dalam memohon kepada Allah. Ya, bukan kita minta darinya, bukan kita memohon kepadanya, tapi mereka kita jadikan perantara permohonan permintaan kita kepada Allah. Nah, jadi kita mintanya kepada Allah, maunya dari Allah, tapi lewat mereka. Itu tawassul. Nah. Dari zaman Nabi atau setelah zaman Nabi, para sahabat itu ketika istisqa, minta diturunkan hujan, memohon kepada Allah agar diturunkan hujan, mereka itu bertawassul dengan pamannya Nabi. Sayyidina Umar kalau nggak salah pernah bertawassul dengan pamannya Nabi, Abbas bin Abdul Muthalib. Jadi memohon kepada Allah dengan Abbas. Sayyidina Abbas dijadikan perantara. Gampangannya pancingan. Kalau kita mancing, yang kita inginkan apa? Ikan. Tapi kita perantara dengan apa? Umpan, cacing atau semisalnya. Apa yang kita inginkan cacingnya? Bukan. Cacing ini perantara. Nah, kita mau adalah ikannya. Nah, sama dalam memohon doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, tawassul itu dengan orang-orang yang mulia, dengan orang-orang yang istimewa, yang dimuliakan dan diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah ahlu baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahlul bait di antara orang yang dimuliakan. Sebagaimana di dalam ayat innama yuridullahu
liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Sebagaimana juga disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya. Mereka mulia, mereka dimuliakan oleh Allah, diistimewakan oleh Allah. Lah kita tawassul memohon kepada Allah dengan mereka, melalui mereka, itu besar harapan dikabulkannya permohonan kita, permintaan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Ya. Ruhuha hubbuhu wa ta'zimuhu sallallahu alaihi wasallam. Ruhnya, ya, wasilah ini adalah karena cintanya kita kepada Rasulullah, karena pengagungannya kita kepada Rasulullah. Jadi kita tawasul lewat Ahlul Bait. Kenapa? Ya tidak lain karena Rasulullahnya, karena cintanya kita kepada Rasulullah, cintanya kita kepada Nabi Muhammad, dan pengagungan kita kepada Nabi Muhammad. Sehingga apapun yang berhubungan dengan Nabi Muhammad, kita menjadi sesuatu yang mulia, istimewa. Kalau kita mencintai seseorang, ulama, kalau kita dikasih siwaknya, kira-kira kita mau nggak? Dikasih kopiahnya, mau nggak? Dikasih pakaiannya, oh jelas mau. Dan mungkin kita lebih mengharapkan bekasnya daripada barunya, daripada ulama tersebut. Kita dikasih baru sama dikasih bekas, kita milih bekasnya. Tapi coba kalau bukan ulama, orang biasa, mau ngasih kita bekasnya, nggak mau, kita mau lek anyar gelem aku. Pasti kita ngomong seperti itu. Tapi kalau ulama, sosok mulia, sosok yang istimewa, kita mau bekasnya aja, enggak, bekasnya aja. Barunya mau. Enggak mau kita barunya. Kenapa kok kita mencintai bekasnya bahkan? Bukan karena pakaiannya, karena orangnya. Sama keluarga Nabi, kenapa? Karena nabinya. Karena nabinya, sehingga berarti ketika kita tawassul dengan mereka, lewat mereka, itu karena apa? Kecintaan kita kepada Nabi Muhammad, pengagungan kita kepada Nabi Muhammad. Ya. Lah hakikatnya kita tawassul dengan Nabi Muhammad. Ya, kita tawassul dengan Nabi Muhammad lewat Nabi Muhammad. Ya, dan Nabi Muhammad adalah akramul wasail. Ya, paling mulianya wasilah perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sehingga nujhul matalib wa husulul maraghib itu yurtaja. Ya, terbuka lebar. Ya, sangat mendekati kepastian. Ya. Mendapatkan apa yang kita inginkan, meraih apa yang kita mohonkan, itu sudah mendekati kenyataan. Ya, mendekati kemastian dengan tawassul kepada mereka. Ya. Dan syariat, ya, syariat yang mulia mensunahkan hal tersebut dan diamalkanlah oleh para ulama, ya, hal-hal itu. Walillahi daru manggal, diantaranya disebutkan dalam sebuah syair, alun nabi dzariati, keluarganya Nabi itu adalah dzariati, perantaraku, wasilahku. Wahum ilaihi wasilati, dan mereka kepada Nabi wasilati, ya, penyambungku. Wabijahim u'ti ghadan biyadil yamin sahifati, dengan kedudukan mereka, dengan kemuliaan mereka, aku akan menerima kelak di hari kiamat buku laporanku dengan tangan kanan. Jadi dengan kedudukan mereka, kelak di hari kiamat aku akan menerima buku laporanku dengan tangan kanan. Ini dalam pemahaman mereka, alun nabi wasil dzariati, ya, wahum ilaihi wasilati wabijahim u'ti wadan biyadil yamini sahifati. Padahal ya Rabbi bihim wa bi alihim ajil lana apa
ajil lana minka bil faraji, ya. Itu alhasil. Ya, ya Rabbi bihim wa bi alihim. Ajil lana minka bil faraji. Itu tawasul. Ya. Itu adalah tawasul. Sama dengan qasidah yang sering dibaca, ya Rabbi Rabbi fanfa'na bibar katihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal tawasul. Rabbi fanfa'na bibarakatihim. Ya Allah, berilah kemanfaatan kepada kami. Kita apakah memohon langsung kepada Allah? Enggak. Tawasul bibarakatihim, sebab mereka, sebab keberkahan mereka. Lah siapa mereka? Lihat yang disebut sebelum-sebelumnya. Yang disebut sebelumnya adalah apa? Sayyidina Ali. Sayyidina Ali. Kemudian Imam Al-Bagir dan yang lain sebagainya, Imam Ja'farus Shadiq yang disebut di dalam qasidah itu. Ya. Sampai ujungnya setelah disebutkan beberapa di situ disebutkan ahlu baitil mustafa tuhuri hum amanul ardi fadzakiri syubbihu bil anjumiz zuhuri mithla ma gajja'a fis sunani wa safinun najati idza khifta min tufani kulli adza fanju fiha la takunu kadza wasta'in billah wasta'in billah wasta'ini rabbi fanfa'na bi barakatihim. Kita memohon kepada Allah dengan berkahnya mereka. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Berilah kami petunjuk untuk masuk surga, jalan menuju surga bi hurmatihim, dengan kemuliaan mereka. Wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal tawassul itu. Tawassul melalui alun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu sudah dilakukan oleh ulama umat terdahulu, bukan 100 tahun yang lalu. Bukan 100 tahun yang lalu, lebih daripada itu. Tapi kalau diingkari, biarkan yang mengingkari. Biarkan yang mengingkari. Galal Imam Musa bin Ali bin Husain an abihi an jaddih radhiyallahu anhum ajma'in. Innama syi'atuna wa muhibbuna man ata Allah wa amila mithla a'malina. Imam Musa bin Ali bin Husain, Musa bin Ali bin Husain, dari ayahnya yaitu Imam Ali bin Abi Thalib, anjaddihi dari kakeknya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, radhiyallahu anhum ajma'in. Innama syi'atuna, syi'atuna itu pengikutku. Hanya saja pengikutku, wa muhibbuna, pecintaku, atau pengikut kami, pecinta kami, siapa? Man ata Allah, orang-orang yang taat kepada Allah. Jadi pengikutnya Ahlul Bait, pecintanya Ahlul Bait adalah mereka orang-orang yang taat kepada Allah. Yang taat kepada Allah adalah pengikut dan pecintanya Ahlul Bait. Wa amila mithla amalina, dan mereka mengamalkan seperti amalan kami. Apa amalannya? Mencari ilmu. Apa amalannya? Malam bangun qiyamul lail, Al-Quran, tidak pernah terpisah dari kehidupan mereka. Kedermawanan ada pada jati diri mereka. Kemudian mudah memaafkan, tidak memiliki dendam, tidak dengki, tidak iri. Nah, itu amalannya mereka, taat kepada Allah dan mengamalkan seperti amalan kami. Tapi kalau amalannya nggak sama, belum menjadi pencinta dan pengikutnya. Pecinta dan pengikutnya, menjaga lisannya dari cacian, dari adu domba, dari bohong, dari ghibah, karena itu nggak ada di amalan mereka seperti itu. Tidak ada pada amalan mereka seperti itu. Karena itu ada di antaranya pelajaran yang diberikan oleh Imam Husain atau Imam Hasan kepada putranya,
saat ayahnya dicaci, dihabisi habis sudah. Katanya anaknya, ayahku kenapa nggak engkau balas? Diajarkan, dari kapan kamu mengetahui ayahmu pencaci, pelaknat atau pengadu domba? Kalau misalnya ayahmu engkau minta untuk mencaci, berarti memutus apa yang sudah diajarkan oleh ayahku, menghilangkan apa yang telah diajarkan oleh ayahku, karena ayahku tidak pernah mengajarinya kepadaku hal itu. Seperti itu, bukan mencaci, bukan pemfitnah. Faqad sahatil akhbar bifadlihim wa taqsirihim wa lazim habbihim wa haqqihim. Telah datang hadis-hadis sahih kemuliaan mereka, keistimewaan mereka, dan kewajiban mencintai mereka dan menjalankan haknya mereka. Ani jami'a garabatihi umuman wa khususa, yang dimaksud adalah semua kerabatnya Nabi, baik itu secara umum dan secara khusus. Kenapa datang hadis kemuliaan keistimewaan mereka? Li fadli garabatihi sallallahu alaihi wasallam, karena kemuliaan, kelebihan, kekerabatannya mereka dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu nanti akan dibahas para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita bisa melakukan seperti apa yang telah dilakukan oleh keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ibadahnya, dalam ketaatannya, dalam kebiasaannya, yang mana semua mereka adalah mengikuti, meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.